왜? 미안해. 나 방해하지 말라고. 어? Halo kaum rebahan, kali ini saya sudah merangkum film yang sangat-sangat greget dan begitu ciamik buat ditonton. Judul filmnya Weak Hero Class 1, rilis 18 November tahun 2022. Film ini total ada 8 episode, dikemas layaknya sebuah drama. Yang mana film ini mengisahkan tentang seorang murid yang selalu ditindas, dibully karena tampangnya yang terlihat culun dan lemah. Namun suatu hari dia memutuskan untuk melawan segala bentuk bulian yang terjadi kepada dirinya maupun orang lain. Hingga pada akhirnya tidak ada lagi orang yang berani mengganggunya. Pokoknya filmnya keren bingit lur. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur filmnya. Dan ini dia Weak Hero Class 1. Film berfokus dengan seorang murid teladan, pintar, rajin, dan selalu berprestasi di sekolahnya yang bernama Yoon Seon. Dia adalah murid kebanggaan sekolah di mana seluruh waktu yang ia miliki dalam hidupnya digunakan hanya untuk belajar, dan belajar. Bahkan dia sampai tidak punya waktu untuk mencari teman. Karena keseharian yang selalu menyendiri dan menjadi kutu buku, beberapa orang yang sangat badung di sekolahnya pun selalu merendahkannya dan selalu membulinya. Salah satunya bernama Jun Young Bin. Namun walaupun sering dibully, ternyata Seon tidak terlalu memperdulikan mereka dan bahkan selalu berani menantang mereka. Ya, walaupun ujung-ujungnya dia selalu kalah. 같은 말을 해도 유독 넌 재수가 없는 것 같아. 심심한가? 뭐? Kalau tadi ada Seon yang selalu dibully karena terlihat lemah, di sekolah itu juga ada seorang siswa yang sangat ditakuti dan disegani. Dia adalah An Soho, seorang siswa yang kerjaannya tidur di sekolah. Namun walaupun dia kerjanya tukang molor, Soho adalah seorang atlet bela diri yang akan ikut dalam pertandingan MMA. Itulah sebabnya dia ditakuti, karena keahlian bertarungnya pun tak bisa dianggap enteng. Terbukti saat kakak-kakak kelas mereka mencari Soho dan akan mengeroyoknya karena suatu masalah, An Soho pun bisa menghadapi mereka semua dengan santai dan hanya seorang diri. Malam harinya saat Seon sudah berada di rumah, Seon bahkan tidak membuang-buang waktunya sedikit pun dan terus belajar sepanjang waktu. Dia belajar sambil melihat rekaman pelajaran dari ibunya yang ternyata diketahui keluarga Seon broken home dan ayahnya sudah berpisah dengan ibunya. Jadi satu-satunya cara ia melepas rindu adalah dengan melihat rekaman ibunya yang sedang mengajar. 제가 항상 하는 얘기지만 이 공부 하나도 안 해요. 왜냐? Keesokan harinya saat jam pelajaran penjas, lagi-lagi Seon dikerjai oleh Young Bin dan kawan-kawannya, di mana baju olahraga Seon disembunyikan olehnya sehingga Seon pun terpaksa tidak menggunakan seragam saat jam penjas. 괜찮아요. Seon yang sudah sangat mangkel dengan tindakan Young Bin kepadanya selama ini pun langsung menghampirinya dan mengatakan dengan tegas agar Young Bin tidak lagi mengganggunya. Namun apa daya, karena fisik Seon memang jauh lebih lemah dari Young Bin dan yang lainnya. Tentu peringatan itu pun hanya dianggap angin lalu oleh mereka. 그만해. 부탁이다. 나 얘기했다. 뭔 쌉소리인지 모르겠네. 다시 해봐. 장난이었어요, 장난. 니들 뭐 하는 거야? Malam harinya saat Seon sedang menikmati makan malamnya, tiba-tiba An Soho tak sengaja mampir ke rumahnya. Ternyata An Soho bekerja paruh waktu sebagai kurir dan saat itu ia salah alamat dan malah sampai di rumah Seon. Yang walaupun Soho ini adalah siswa terkuat, nyatanya dia adalah orang yang baik dan tidak sombong akan kekuatannya. 중구야, 나 물 한 잔만. 뭐 이딴 새끼가 다 있지. 공부 열심히 하고. 내일 보자.
Keesokan harinya di sekolah, mereka kedatangan siswa baru pindahan dari sekolah lain yang bernama Oh Bum-suk. Dan dia sepertinya juga murid yang terlihat cupu, bahkan jauh lebih cupu dari Seon. 다들 범석이랑 잘 지내고? 나는 오범석이라고. Kedatangan Bum-suk ke sekolah itu pun tentu menjadi target bulian selanjutnya oleh Yungbin dan teman-temannya. Namun karena saat itu Yungbin menduduki meja Seon yang hendak menempati mejanya, ia lantas meminta Yungbin untuk segera pergi dari sana. Namun Yungbin menolak mentah-mentah permintaan Seon. Dan dari sinilah Seon yang terlihat sepertinya sudah sangat mangkel dan muak dengan Yungbin, ia pun langsung menggenggam sebuah pena di tangannya dengan niat menikamnya. Dan 형 자도 돼? 응? ya, entah apa yang akan terjadi jika Soho tidak terbangun dari tidurnya. 반드시 마라. Di malam harinya di sebuah klub malam, Yungbin dan teman-temannya yang sudah ketagihan dengan fentanyl atau narkoboy pun memesan banyak sekali barang haram dari seseorang yang bernama Jun Suk-dae. Dia adalah sepupu Yungbin yang terlihat sangat sangar dan uang adalah segala-galanya untuknya. 야, 교통비 10더 줘봐. Sementara teman-temannya yang sedang sakau, Yungbin yang sangat penasaran dengan sesuatu pun mengejar Suk-dae untuk menanyakan apa yang akan terjadi jika ia meletakkan fentanyl di leher seseorang. Yang jelas dari pertanyaan itu, Suk-dae memperingati Yungbin agar tidak main-main dengan fentanyl atau narkoboy. 그거 그냥 붙이기만 하면 어떻게 돼? 몸도 둔해지고 졸립고 원래 진통제니까 좀 몽롱해지지. 영빈아, 적당히 놔둬. 가. Di tempat lain saat Seon sedang menuju ke rumahnya, tiba-tiba di tengah jalan ia dihentikan oleh beberapa begundal yang salah melakukan transaksi kepada Seon. Seon yang terlihat sangat mangkel dengan para begundal-begundal seperti mereka pun kembali menggenggam penanya. Namun Suk-dae yang saat itu berada di sana ternyata menyadari bahwa saat itu Seon adalah ancaman yang sangat berbahaya untuk mereka. 땀 좀 가려라. 저 새끼 너 찍으려고 그랬잖아. Keesokan harinya di sekolah, ketika para murid sedang melakukan ujian, Seon yang sedang sangat fokus dengan ujiannya pun mendapatkan gangguan dari Bum-suk karena ia yang tiba-tiba menepuk lehernya karena hendak menempelkan fentanyl. 벌레가 자꾸 날아다니네. Rupa-rupanya sebelum ujian dimulai, Oh Bum-suk dipaksa atau diancam untuk melakukan itu oleh Yungbin karena ia yang mengetahui rahasia Bum-suk yang pindah dari sekolah lamanya karena diintimidasi dan dibully oleh teman-temannya. Dan karena tidak ingin diketahui oleh orang lain, dengan terpaksa Bum-suk pun menuruti permintaan Yungbin. Dan sesuai penjelasan Suk-dae waktu lalu bahwa fentanyl yang diletakkan di kulit akan memiliki efek mengantuk yang berlebihan dan mungkin akan membuat mual-mual si pengguna. Perlahan-lahan Seon pun mulai merasakan sangat pusing dan mengantuk berat. Seon bahkan sampai sempoyongan berjalan dan hampir tak sadarkan diri karena fentanyl itu. Seon yang masih sempoyongan dan kembali ke dalam kelas pun menyadari bahwa di lehernya ada sesuatu yang menempel. Setelah mengetahui bahwa fentanyl itulah yang membuat dirinya mengantuk dan sempoyongan, Seon lantas berusaha tetap sadar dengan mulai menampar dirinya sendiri agar matanya tetap terbuka dan bisa menyelesaikan ujiannya. 야, 너 뭐해? Namun ketika ujian selesai, Seon pun mendapati ada beberapa jawabannya yang salah. Ia yang menyadari bahwa jawabannya salah akibat fentanyl yang menempel di lehernya pun tak bisa lagi membendung amarahnya. Ia yang mengetahui kalau fentanyl itu adalah ulah Yungbin, Seon pun tanpa basa-basi langsung menggenggam penanya. Dan ya, Seon yang sudah sangat sabar selama ini pun langsung menghujam Yungbin tanpa ampun. Dan itulah akibatnya jika mengganggu singa yang sedang tertidur.
Bahkan ketika Soho mencoba melerai karena Hyun hampir saja membunuh Yungbin, Hyun nyatanya tidak memperdulikan ucapan dan keahlian bela diri Soho. Dengan membabi buta, Hyun terus menyerang Soho karena mencoba menghentikan dirinya yang hendak menghabisi Yungbin. Beruntung guru mereka datang tepat waktu sebelum Hyun akhirnya benar-benar hilang kendali dan mungkin akan membunuh seseorang. 전 단지 친구들의 다툼을 말리다가 빨리 사과드려. 빨리! Di rumah sakit ketika Yungbin sedang dirawat, Hyun bersama gurunya lantas mengunjunginya karena desakan dari ibu Yungbin yang meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Hyun kepada putranya. Tidak terima diancam dan dimaki-maki oleh ibu Yungbin, Hyun lantas memberikan bukti bahwa anaknya lah yang bersalah dengan memperlihatkan narkoba yang ditempelkan di lehernya waktu lalu dan juga narkoba yang disimpan oleh Yungbin di dalam tasnya. Dengan begitu mau tidak mau, guru mereka pun meminta agar Yungbin segera dipindahkan dari sekolah atau ia akan masuk penjara. 마약이에요. 영빈이는 전학수속을 밟아주셔야 할 것 같아요. Keesokan harinya setelah kejadian itu, semua siswi yang ada di sekolahnya pun langsung sungkem dan tak berani lagi macam-macam dengan Hyun. Namun dua orang teman Yungbin yang masih penasaran dan tidak terima mereka yang telah dipermalukan, mereka pun lantas mengancam dan mengajak duel Hyun saat itu juga. Namun karena tekadnya yang sudah bulat dan tidak ingin dibully lagi, Hyun pun lantas menerima tantangan tersebut untuk berduel 2 lawan 1. Bermodalkan sebuah pulpen, Hyun mencoba mempengaruhi pikiran mereka yang bertujuan untuk membuat mental lawan menjadi ciut akibat trauma yang diberikan oleh Hyun. Dengan hanya menggunakan sebuah pena, ia pun berhasil membuat mereka panas dingin dan tidak berani melawannya. 개가 침을 흘린다. Beralih di rumah sakit, ternyata Yungbin yang masih tidak terima dengan Hyun saat itu merencanakan balas dendam kepadanya. Yungbin lantas menyewa sepupunya Sukdae untuk mengeksekusi Hyun sesuai permintaannya. Namun walaupun Sukdae ini terlihat sangat kejam, nyatanya Sukdae masih menjunjung tinggi norma-norma kesopanan dalam hidupnya dan meminta Yungbin untuk memohon baik-baik kepadanya. 부자들로 태어났어야 되는데 도와주세요. 형. 도와주세요. 형. Sementara itu, Hyun yang merasa tak enak dengan Soho karena kejadian waktu lalu, ia pun mencoba menebus kesalahannya dengan mentraktirnya di sekolah. Soho yang tidak baperan dan mempunyai hati yang legowo pun lantas memaafkannya. Dan dari sinilah Hyun dan Soho pun akhirnya menjadi semakin akrab satu sama lain. 네가 할 말은 아닌 것 같은데. 졸라 특이한 새끼다. 야, 둘이 같이 붙어 다녀? 아니 둘이 존나 붙어 다녀. 배친해줬어 그냥. Beralih di tempat lain dengan seorang siswa yang sedang bermain judi online. Ketika dia kalah bermain judi, siswa ini lantas mencoba mengambil pinjaman uang kepada Sukdae. Yang ternyata Sukdae ini adalah agen judi yang meminjamkan uang kepada orang-orang yang kalah di judi online tersebut. Dan ternyata saat itu Sukdae dan Yungbin sedang menunggu Hyun keluar dari sekolah untuk mengeksekusinya sesuai kesepakatan mereka. 걔는 언제 나오냐? Sementara itu, Bumsuk yang merasa bersalah kepada Hyun pun mencoba meminta maaf kepadanya. Namun karena Hyun masih sangat marah kepada Bumsuk, ia pun lantas tidak memberikan maaf sedikit pun kepadanya. 네 사과 받아줄 생각도 없고 너 나한테 잘 보일 필요 없어. Dan ketika Hyun hendak keluar dari sekolah, ternyata Yungbin dan Sukdae sudah bersiap-siap di jalan yang hendak mengeksekusinya. Hyun yang benar-benar sudah muak dengan para begundal-begundal seperti mereka pun lantas menerima tantangan tersebut dan pergi bersama mereka. Bumsuk yang melihat Hyun dalam bahaya pun lantas menghampiri Soho yang sedang tertidur pulas di kelas dan memberitahukan situasi itu kepadanya. Namun walaupun awalnya Soho tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepada Hyun karena Soho merasa tidak begitu mengenalnya, saat Bumsuk mengatakan dia akan membayar berapapun yang ia inginkan, Soho akhirnya pergi bersama Bumsuk untuk membantu Hyun. 감사합니다. 네, 가시죠.
Sementara itu Seon yang sudah terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah, ia lantas menggunakan otaknya dan menganalisis serangan apa yang akan ia lancarkan kepada mereka satu persatu. Dari siapa yang harus ia serang terlebih dahulu dan bagaimana ia harus menangani orang terkuat yang ada di sana. Dan dengan analisis yang matang menggunakan perhitungan dengan hukum fisika yang tepat, Seon pun bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. 선제압을 해야 한다. Namun ternyata Sukda yang tidak terima dihajar dengan mudah oleh Seon yang dianggap cupu. Sukda pun akhirnya serius menghajar Seon habis-habisan. Sementara Yongbin yang sangat licik dan hanya bisa main keroyokan lantas memanfaatkan situasi tersebut dan hendak menghancurkan tangan Seon saat ia sudah terkapar. Namun beruntungnya Soho datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Dan ternyata perkelahian tidak sampai di situ. Sukda yang merasa harus menyelesaikan pekerjaannya karena sudah dibayar pun langsung menyerang Soho dengan semua kemampuan yang ia miliki. Namun Soho yang sangat terlatih dalam hal bela diri juga tak mau mengendorkan perlawanannya terhadap Sukda, hingga akhirnya terjadilah pergelutan yang sangat sengit di antara mereka. Sementara Sukda dan Soho sedang melakukan pergelutan, Yongbin lagi-lagi dengan liciknya memanfaatkan situasi dan mengeroyok Seon habis-habisan. Soho yang melihat Seon hendak ditikam oleh Yongbin pun tak bisa berbuat banyak karena Sukda yang menghalanginya. Namun beruntung Bum-suk datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Seon. Setelah perkelahian selesai, Sukda yang melihat Yongbin yang sangat licik pun langsung pergi dari sana karena malu atas kelakuan liciknya tersebut. Dan karena memang Yongbin tidak punya nyali dan hanya bisa main keroyokan, ia lantas hanya bisa terdiam melihat Seon pergi meninggalkannya layaknya seorang pecundang. 그만하라고. Setelah selesai berkelahi, Soho lantas membawa Bum-suk dan Seon untuk pergi makan bersama. Namun sebelum mereka makan, karena Soho terlambat kerja paruh waktu akibat membantu mereka, Soho pun meminta Seon dan Bum-suk untuk membantu pekerjaan paruh waktunya. Walaupun sangat lelah, namun ternyata mereka sangat semangat membantu pekerjaan Soho di tempat kerjanya. 엄마가 엄청 이뻐하시겠다. Dan ketika Bum-suk dan juga Seon sedang duduk berdua, saat itulah ia sekali lagi meminta maaf atas perbuatannya waktu lalu karena telah menuruti permintaan Yongbin. Dan karena memang Seon bukanlah pribadi yang kejam, tentu ia pun memaafkan Bum-suk. Dan begitu pekerjaan selesai, mereka pun mulai melahap makanan yang ada di meja dengan canda dan tawa. Seon yang sejak awal selalu menyendiri, akhirnya kini ia bisa benar-benar merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang sahabat di dekatnya. Dan dari sinilah Seon, Bum-suk dan juga Soho mulai menjalin persahabatan mereka. Bersambung. Itu dia Weak Hero Class 1 episode 1 dan 2-nya. Karena Weak Hero Class 1 ini mempunyai 8 episode dan karena saya nggak mau mempersingkat alurnya karena pasti akan mengurangi esensi keseluruhan cerita dan keciamikan film ini, maka saya akan update per 2 episode. Jadi buat kalian yang masih penasaran dari film ini, silahkan subscribe biar nggak ketinggalan untuk episode selanjutnya.